Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum. Terdengar suara pagar rumah diketuk. Saat itu aku masih SMP. Aku langsung pergi masuk ke dalam kamar. Ya, dulu aku paling malas jika ada tamu yang datang ke rumah. Mau saudara atau tetangga yang datang, aku pasti buru-buru masuk ke kamar. Aku akan keluar jika dipanggil bapak atau ibu, sekedar untuk bersalaman dengan tamu. Setelah selesai bersalaman dan basa-basi, biasanya aku masuk ke kamar lagi. Atau langsung pergi keluar untuk bermain. Saat ada tamu, biasanya bapak dan ibu tidak melarangku keluar rumah. Walaupun itu sudah malam hari. Ya, maklumlah, mereka sedang asik ngobrol dengan tamu. Hari itu pun begitu. Saat tamu dipersilahkan masuk, aku dengar beliau adalah anak dari kakak ibuku. Belum lama aku masuk ke kamar, ibu dan bapakku pun memanggilku untuk keluar kamar dan bertegur sapa dengan sepupuku. Karena sepupuku jaraknya jauh di atasku, setelah ngobrol sebentar, aku pergi keluar rumah. Saat itu kira-kira sudah jam 8 malam. Oh ya, kejadiannya kalau tidak salah, kira-kira tahun 1993. Saat itu, di kota Jakarta, pada tahun 1993, jam 8 malam tidak sepi dan sunyi seperti di kampung. Masih banyak tetangga yang beraktivitas, ataupun penjual makanan keliling yang sedang berjualan. Tak jauh dari rumahku, tepatnya rumah kedua dari depan rumahku, ada rumah kosong. Rumah nenek Padang. Kami biasa menyebutnya. Kata teman-temanku, rumah itu dulu dihuni seorang nenek dan keluarga yang berasal dari Padang. Tapi nggak tahu kenapa, rumah itu dibiarkan kosong dan rusak, terbengkalai. Saat itu banyak sekali kisah seram yang aku dengar dari tetangga atau teman-teman. Mulai dari cerita penampakan, hingga kisah bapakku bersama teman-temannya yang melihat ada mobil tetangga yang tiba-tiba berjalan sendiri memasuki rumah tua yang terbengkalai itu. Iya, di dalam mobil itu kosong. Tidak ada pengemudinya. Sialnya lagi, aku tahu kisah-kisah itu setelah aku mengalaminya sendiri. Sebelumnya, aku hanya tahu rumah kosong itu berbahaya dan aku dilarang memasukinya. Kata orang tuaku, banyak plafon-plafon yang terjatuh, kaca-kaca yang pecah, dan tembok-tembok yang hampir rubuh. Jadi, rumah itu akan berbahaya sekali jika anak seumuranku main di dalamnya. Inilah kisahku. Setelah aku keluar dari rumah, aku melihat di sekitar rumahku tidak ada teman-temanku yang bermain. Hanya ada beberapa kelompok orang yang lebih besar dariku, yang sedang duduk-duduk di ujung jalan, jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Aku pun menuju rumah kosong itu, dan duduk-duduk saja di depan rumah kosong itu. Di depannya ada kursi kayu untuk duduk santai para tetangga di siang hari. Saat aku sedang duduk, tiba-tiba aku mendengar suara benda terjatuh. Untuk sekedar info, di halaman rumah kosong itu banyak sekali pohon buah-buahan yang berbuah lebat.
Ada pohon nangka, kelapa, belimbing, mangga, dan serikaya. Biasanya saat siang hari, aku sering berburu buah-buahan di situ dengan teman-teman. Bunyi terjatuh itu seketika membuatku lupa kalau itu sudah malam hari. Aku tidak pernah sekalipun berburu buah di sana pada malam hari. Saat mendengar suara seperti ada yang jatuh, aku buru-buru masuk ke halaman rumah kosong itu. Setelah melompati pagar, aku segera mencari-cari asal suara itu. Aku telusuri rumah kosong itu hingga ke halaman samping yang letaknya semakin masuk ke dalam dan menjauh dari pagar masuk. Dari tempatku berdiri, aku melihat ada buah nangka yang tergeletak di dalam rumah. Pikirku, ini mungkin nangka yang terjatuh lalu menggelinding masuk ke dalam rumah. Ya, tanpa ragu, aku segera masuk ke dalam rumah itu. Sebenarnya, tanpa sepengetahuan orang tua, aku sering masuk ke dalam rumah itu, bukan hanya di halaman. Di siang hari gak jarang, buah yang terjatuh dari pohon menggelinding masuk sampai ke dalam rumah. Atau saat kami mengejar layangan putus, karena sebagian besar rumah itu sudah tidak ada atapnya. Saat aku sudah di dalam rumah itu, aku heran, kemana nangka itu? Aku yakin tadi aku melihatnya tidak jauh dari tempatku berdiri sekarang. Bagian dalam rumah itu tidak terlalu gelap. Ada sinar bulan yang masuk dari langit-langit rumah yang tidak beratap. Dan juga ada sedikit pantulan sinar lampu jalan yang masuk ke dalam rumah. Saat aku sedang berkeliling mencari buah nangka itu, dari arah kamar tengah, itu adalah bagian rumah yang ada atapnya. Aku mendengar suara bergesekan. Aku pikir, nah, pasti di sana nangkanya. Bisa saja kan, tertiup angin menggelinding hingga masuk ke kamar itu. Saat aku mendekati kamar itu, langkahku terhenti. Nafasku mulai tercekat. Aku melihat ada makhluk tinggi, setinggi pintu yang perlahan keluar dari kamar. Bentuknya persis seperti bayi. Iya, itu bayi. Tapi badannya amat besar hingga hampir menyentuh bagian atas pintu. Perlahan dia merangkak keluar dengan kedua tangannya dan menyeret bagian kaki belakangnya. Seluruh tubuhnya dilumuri darah, persis bayi yang baru lahir. Bagian pusarnya masih ada tali pusar yang belum terpotong. Terlihat terseret saat dia merangkak mendekatiku. Yang paling menyeramkan yaitu bagian kepalanya. Kepala itu amat sangat besar, melebihi besar badannya. Dan saking besarnya, sampai-sampai dia keluar dari pintu, kepalanya terlihat sedikit menunduk. Kejadian itu begitu lama aku rasakan. Perlahan, makhluk itu mendekatiku dengan meninggalkan jejak darah yang sangat banyak. Aku pun langsung berlari secepatnya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, orang tuaku terkejut melihatku. Karena kakiku penuh dengan darah. Ternyata, saat aku melompati pagar untuk keluar dari rumah kosong itu, kakiku tersangkut di pagar rumah itu. Ya, sekian dulu cerita ini.
dan masih ada kisah horor tentang rumah itu. Rumah nenek Padang. Lain waktu akan aku ceritakan kembali. Ya, ini adalah kisah yang dialami oleh Dr. R. Dan terima kasih banyak untuk Dr. R karena sudah berbagi kisahnya.